Eh, namanya siapa? Kalau boleh tahu. Nama saya kepanjangannya Novia Putri Afifa, kalau biasa dipanggil Via. Siapa? Via. Iya, nama panjangnya siapa? Novia Putri Afifa. Dia Putri Apika. Masih kerja kuliah? Kuliah sambil kerja sih, cuman kuliahnya udah semester akhir lagi nyusun skripsi. Semester akhir. Kadang yang akhir-akhir ini apa ya, agak rawan ya, atau Greget. greget, rawan, agak baperan juga, apalagi ya, agak nanti bisa orang tersinggung juga. Sensitif. Ya, saya sensitif itu dia, sensitif, merek apa gitu. Nah, itu yang kita agak susah nanyanya ya. Ya. Kuliah di jurusan apa? Akuntansi syariah. Si Syariah. Prodi atau apa itu? Prodi atau jurusan? Akuntansi Jurusan. syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang dulu IAIN, Iya, betul. tetangganya Unimed. Tetangga Unimed, Umas. Tapi kita kok nggak pernah jumpa. Bang, beda tahun bang ya kan? Ya, kan siapa tahu. Oke, selain kuliah, nah, itu kegiatan apa? Ya, Kerja di sebelum kerja, kita bahas mungkin kegiatan pas kuliah yang sambilannya gitu. iya sebelum kerja lah. Nah, sebelum Kalau kerja. Via, kemarin sih di kuliah sibuknya organisasi memang kan. Organisasinya kebetulan juga di bagian seni, kesenian, LKSM Info, Lembaga Kreativitas Seni Mahasiswa Info. Itu Via ngambil di bidang teater sama tari, cuman lebih ke tarinya sih bang. Sampai lah tahun 2000, pokoknya sebelum pandemi itu masih aktif, karena pengurus juga kan kemarin itu. Ya udah, terus dia juga pernah ikut-ikut foto-foto produk jilbab brand namanya Ratu Cedah. Udah gitu sering ikut foto-foto, kalau diajakin kawan sih, kawan kan ada yang beberapa orang fotografer tuh sering diajakin foto untuk mereka pribadi juga, untuk dia pribadi juga. Berarti itu apa ya? Semacam endorse atau bagaimana? Di-endorse Yang pernah. foto-foto itu, yang sama jilbab itu. Kalau jilbab memang kebetulan memang modelnya sih bang, memang modelnya aja dia dipakai untuk jadi modelnya mereka. Cuman kalau yang untuk teman-teman dia itu ya udah cuman iseng-iseng aja, ngajak iseng-iseng aja, yuk foto yuk gitu. Fotonya di alam, outdoor atau indoor atau bagaimana? Atau ada temanya? Nggak ada tema sih bang, Yang- random aja gitu. Oh, Outdoor, acak lah ya, iya. yang diajak teman-teman. Dari foto-foto itu yang random atau yang diajak temen ini pernah nggak di kita apa via mungkin posting atau publish itu ada tanggapan dari mungkin perusahaan ataupun produk-produk apalah gitu ya, oh ini ayo kerjasama atau ini bagus atau gimana gitu. Mungkin karena justrunya iseng-iseng itu lah kan, kawan Pia nanya ngajain foto, mungkin orang-orang juga ngelihat dari situ, kakak ini kok lumayan gitu lah ya, nggak kepedean juga, cuman Lumayan kan apa ini? lumayan bagus. Ada lumayan banyak apa namanya? Iya, banyak iya, banyak maknanya, artinya. banyak arti ya, lumayan. Ya udah, dari situ pun ada juga beberapa yang endorse kayak jilbab, cuman bukan si Ratu Cedah ini tadi ya, yang beda lah, beda produk juga ada. Setelah Ratu apa? Ratu Cedah. Ratu Cedah. Cedah. Ha-ha. Berarti setelah Ratu Cedah. Iya, ada yang kayak cuman endorse tapi sekali-sekali aja gitu. Berarti Ratu Cedah itu yang pertama kali pengalaman. Nah, iya, dari tahun 2017 awal. Sebelumnya belum pernah. Belum ada. Berarti 2017 awalnya. Berawalnya semua 2017. Itu apa namanya? Bisa berawal ya diajak Ratu Cedah itu bagaimana? Apakah karena teman atau apa gitulah? Kalau Ratu Cedah memang dari kawan sih bang. Kemarin tuh kawan kampus kebetulan lagi ikut study tour bareng, ya udah dia lagi kepingin buka brand kan, brand jilbab. Karena bingung nyari modelnya. Produk ya baru udah. berarti ya? Produk baru. Diajaknya Lokal dia, Kota Medan. Iya. Dia orang Aceh aslinya, cuman karena tinggal di Medan kemarin itu ya udah jadi ini. Apa berarti produknya dipasarkan di Medan atau Online. online tapi bebas gitu ya? Iya. Itu Ramai Ratu Jeddah itu berapa kali photoshoot atau mungkin berapa kali untuk apa istilahnya ya, endorse atau apa gitu? Enggak tentu sih bang, tergantung dia produknya berapa. Maksudnya gini, kalau misalnya ada produk baru Nyari foto. brand itu kan istilahnya untuk memperkenal brand atau merek mereka Iya, kan? benar. Jadi setiap, kalau kemarin itu pernah 1 tahun itu ada produk
sampai 5 produk itu keluar. Sekarang udah nggak cuma hijab aja sih bang, cuma udah ada gamis, baju juga udah. Udah berhenti tahun 2021 kemarin, udah berhenti gara-gara ownernya ini, kawannya Via, udah pindah ke Riau. Yang Ratu Ceda ini. Iya, nama ownernya Kak Firda, kawan Via. Tapi produknya masih ada atau Ada, kalau yang masih mau beli bisa, cuman lagi ya tapi nggak aktif lagi gitu bang, untuk kayak ngeluarin produk barunya nggak lagi. Jadi cuma ngabisin stok aja lah. nanti setelah itu dari Ratu Ceda itu terus karena random tadi foto-foto shoot diajak ada beberapa produk itu untuk apa namanya mungkin photoshoot gitu Iya, atau kayak jadi bis makeup juga pernah. jadi modelnya. Use makeup itu ada berapa kali? Itu pernah sampai 3 kali. Itu untuk brand produk atau bagaimana? Atau Ada yang untuk pribadi, ada yang untuk pas waktu di mungkin mereka apa sih namanya? maksudnya pribadi ini apa? Untuk Lagi pribadi les ini? privat, mereka lagi privat kan. Oh, jadi modelnya. Jadi kan lagi belajar nih. Pia, mereka butuh model pialah dipakai Iya, untuk uji kalau di mungkin di sekolah atau di kursus uji kompetensinya. Iya gitu loh. Oke ya. Oke itu maksud pribadi ini kan harus. Iya sih. Oke, berarti mereka untuk itu, yang untuk produk brand itu ada. Selain yang tadi yang untuk pribadi yang mereka untuk ujian atau apalah itu kita sebut, yang untuk tadi misalnya yang tadi Paling ikut ini apa sih bang namanya? yang seperti kayak Ratu Ceda ya. Nah, Oh enggak ada. yang Muse itu nggak ada ya, cuman sekedar. Kayak gitu aja. Kalau untuk apa ya, mungkin iklan atau Iklan tapi dia bukan photoshoot, maksudnya yang ya iklan lah, durasi mungkin semenit berapa menit. Kalau untuk iklan pernah, itu iklan obat madu sih, lebih tepatnya madu namanya dari dokter. Itu kayak mana ya bilang ya, memang ada scan bagian ngomong, cuman kayak ibaratnya kayak ini loh ini produk kami, jelasin lah apa itu komposisinya, gini segala macam. Setelah ada foto-fotonya juga lagi pegang produknya gitu. Gitu sih, jelasin produknya. Nah, selain iklan pernah apa? Jadi figuran juga. Figuran. Film Ajari Aku Islam tahun 2019 atau 18 gitu. Yang main Cut Meriska sama Roger. Nggak sempat apa ya? Jadi orang ketiga Cut Meriska dan Roger. Oke. Ya mana tahu figurannya, tapi sekedar lewat siap itu karena antagonis terus langsung dikeluarkan. Ya, jadi berarti itu apa namanya, kuliah sembari berkegiatan lah kita sebut. Kalau yang pekerjaan yang tadi apa tadi di Electronic City iya. itu sudah lama atau bagaimana? Kalau Sejak dia kapan? Electronic City sendiri itu dia dari bulan 11 masuknya kan. Iya bulan 11 tahun 2021 kemarin. Jadi udah jalan 3 bulan lebih. Bisa apa ya, mungkin sambil bekerja ya mungkin kita cukup padat lah kalau didengar, tapi nggak tahu juga padat ini kan orang yang menjalankan masing-masing gitu dengan apa jadwalnya tidak bentrok atau tidak kewalahan atau tidak bisa ngaturnya lah. Bisa, kalau dia tuh bisa sih bang, karena kebetulan jadwal kerjanya dia itu kan memang kerjanya itu orang libur kita kerja, kitanya libur orang kerja, orang kerja kita libur, kita kerja orang libur gitu, pokoknya bentuk gitulah. Jadi weekend itu hari wajibnya dia kerja, kayak dari Senin sampai Jumat itu boleh pilih salah satu hari yang untuk dia libur. Enggak dengan kuliah gitu, apakah Kalau kuliah apakah terganggu atau ada apa ya kesulitan untuk mengatur jadwal gitu apa tidak? Kan kuliah juga sekarang masih online tuh bang, dan dia kan juga udah semester akhir, ya kan. Jadi tinggal nyusun skripsi, tinggal jumpain dosen pembimbing aja, jadi nggak ada bentrok sama sekali. Tapi kan dengan jadwal kerja kok jumpai dosen kan yang biasanya sih ya, tapi nggak tahu ya. Ya beda kampus juga itu. Biasanya kalau dulu saya pernah kuliah, jumpai dosen itu paling sulit gitu, paling memakan waktu yang cukup lama gitu. Yang paling lama itu nunggunya. Nah itu kan nggak ganggu dengan jadwal kerja. Enggak sih, karena kan masih online kan, jadi bisa lewat chat aja gitu. Oh enak ya. Kebetulan juga ada
Kalau kami bimbingan sekarang memang udah bisa offline juga. Itu di hari Kamis, selalu di hari Kamis. Kan dia boleh tuh kalau mau ngambil off di hari Kamis. Jadi ya bisa aja kalau memang mau bimbingan. Jadi dia nggak terganggu sama sekali Bang. Kalau kerjaan sama kuliah ini. Nah, kerja, kuliah bisa diatur. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan berkesinambungan. Nah, ini mungkin sedikit ya dibilang berhubungan tapi kadang juga ada orang agak sensitif ditanya ini gitu. Pandemik COVID-19 Corona sudah berjalan ya mungkin kalau nggak salah bulan 3 ini udah 2 tahun. Mengganggu tidak dengan jadwal kuliah dulu? Dengan berubah dari yang kita luring atau offline kan tatap muka di kampus, kemudian tiba-tiba daring gitu, online. Itu mengganggu tidak atau menjadi suatu rutinitas yang berbeda atau gimana itu menurut Pia gitu dengan adanya COVID ini? Justru kalau karena adanya COVID ini buat Pia jadi kayak Bersyukurnya? Kan kebetulan ini COVID itu kan kenanya 2 tahun yang lalu. Yeah. Udah kelar lah itu perkuliahan Pia, udah tinggal memang nyusun skripsi. Jadi apa-apa semuanya itu offline, lebih mudah rasa Pia kalau offline. Minta tanda tangan offline, mau bimbingan pun offline. Online atau online? Mau minta tanda offline tangan atau online? Online. Online, semua jadi online, tanda tangan pun online. Jadi kan enak Bang, nggak harus ngantri, nggak harus ngejar-ngejar dosennya. Chat aja, paling tinggal nunggu ini sih dosennya bales atau ngangkat telepon gitu aja. Bagi dia anugerah kalau untuk di perkuliahan. Dengan COVID ini Iya. tidak menjadi suatu kesusahan lah, tidak ya. Karena kan dengan kondisi pandemik ini banyak orang yang berubah rutinitas pekerjaan, akhirnya merembet ke bagian ke keuangan dia lebih susah lagi. Tapi kalau untuk orang-orang yang udah kerja mungkin iya ya Bang, jadi kayak suatu Jadi untuk sebagai mahasiswa lah ya, mahasiswa tingkat akhir tidak menjadi kendala gitu. Malah jadi anugerah ya. Karena kemarin juga pas waktu ujian komprehensif itu kan online Bang. Jadi kayak nggak terlalu sejantungan orang yang langsung tatap muka sama dosennya gitu. Iya, benar. Tapi yang ngerasain. Tapi jantungan itu yang lebih enak. Gimana Bang? Jantungan itu yang lebih enak. Iya sih. Tatap muka. Oke, berarti mungkin itu sisi positif dari efek COVID-19 yang dialami dia sebagai seorang mahasiswa. Bisa mungkin bisa dialami mahasiswa lain sama, bisa juga tidak gitu. Jadi mungkin tergantung orangnya gitu. Tapi memang iya sih kalau kita menghadapi situasi pandemik ini dengan dengan negatif terus itu terlalu menyalahkan karena COVID ini, pemerintah begini. Akhirnya kita nggak mungkin tidak bisa nikmati atau mungkin tidak bisa mensyukuri sih. Memang sih ada benar juga kayak kata Pia gitu. Dengan apa yang terjadi lah gitu. Saat ini sampai titik ini jadi anugerah. Nah, kan bekerja nih. Bekerja setelah itu kan dari masa-masa pandemik apa itu juga mengganggu dengan pandemik begini. Pekerjaan gitu. Udah kan mulai bekerja nih ya. Iya benar. Ya ini kebetulan masuk bulan 11 kemarin kan. Dan pandemi juga lagi udah enggak Serawan bimbingnya ya, kemarin tidak lagi. serawan. Ya alhamdulillah kalau di toko itu selalu kami ada lagi tuh. Cuman ini karena isu-isunya mau PPKM lagi Bang. Iya. Nggak tahu kenapa kami ngerasa omset kami itu turun. Nah, belum lagi ini di tempat kerja dia kan jam operasionalnya udah berubah. Aturannya jam 10 pulang, sekarang udah jam 9 pulang. Makin menurun lagi omsetnya. Jadi ada pengaruh Ada pengaruh. dengan pekerjaan lah. Kalau pekerjaan pasti ngaruh. Apakah mungkin harapan lah ini sebagai saya nanya bukan bisa sebagai mahasiswa, bukan sebagai pekerja, bisa juga mungkin sebagai warga negara, apakah ini pandemik ini bisa jadi berakhir atau mungkin jadi kita anggap ini biasa aja rutinitas lah ya. Padahal penyakit ini emang ada
kalau saya pribadi virus itu memang ada. Tapi ya alhamdulillah mungkin kan saya juga udah divaksin ya, udah 2 kali vaksin. Sampai detik ini belum terpapar. Ya mudah-mudahan jangan gitu. Kita sehat-sehat selalu. Apakah ini lihat apa ya mungkin situasi di Indonesia, apakah ini bisa jadi kita anggap ini sebagai ya penyakit biasa gitu yang tidak jadi terlalu menakutkan gitu. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan tadi, tetap menjaga ya waspadalah kehati-hatian kita bahwa kita nggak bisa apa ya sepele gitu. Oh seperti isu-isu di luar sana yang mungkin tidak bertanggung jawab jadi akhirnya hoax gitu. Nggak ada itu covid begini covid itu buatan gitu. Apakah ini apa ya mungkin bisa jadi mungkin itulah nih menurut Pia gitu, apakah jadi sebuah kebiasaan atau istilah seperti yang dulu pernah kita dengar new normal lah. Apakah ini situasi ini bisa jadi sebuah new normal atau kebiasaan baru atau new habits lah, kebiasaan baru kita gitu. Mungkin pada awal-awalnya muncul corona kita jadi kayak ditakut-takutin semua harus ikutin apa yang dibilang pemerintah, yuk ikut. Sampai kita takut lagi benar-benar takut mau keluar rumah, jaga jarak, pakai masker segala macam gitu kan. Terus tapi itu kan penting protokol kesehatan itu. Memang benar. Cuman semakin kemari kita tuh kayak semakin sadar gitu kalau itu semuanya cuma dibuat-buat gitu. Memang oke kita bilang memang ada itu ya kan. Penyakit itu memang ada. Gini loh Bang, kayak Abang tadi bilang, alhamdulillah kita nggak terpapar gitu. Kita nggak tahu, bisa aja yang cuma batuk pilek biasa, tapi di tes antigen atau di swab itu bisa dibilang COVID, padahal belum tentu itu COVID. Orang yang batuk pilek biasa itu dibilang COVID gitu loh Bang. Pada masa-masa kayak gini, itu yang buat kita sakit hati. Jadi karena orang udah berpikir kayak gitu bukannya itu kita jadi lebih waspada? Gini, karena orang berpikir kayak gitu semuanya, kita nggak usah takut lah. Itu kamu batuk itu aja pun lagi batuk, cuma perkara makan gorengan, sering makan gorengan itu dibilang COVID itu bisa gitu. Jadi orang jadi kayak nggak percaya lagi COVID itu ada gitu loh. Mungkin ini ya sebagian orang besar kayak gitu mikirnya, termasuk Pia. Dan kontra lah ya. Kayak gitu. Ya Pia juga gimana ya, dibilang takut, dibilang waspada memang harus gitu kan Bang. Cuma lagi karena mikir udah banyaknya kejadian kayak gini, rata-rata orang yang masuk rumah sakit karena bilangnya COVID itu memang meninggal. Tapi kalau orang yang kena COVID tapi nggak masuk rumah sakit, itu kayaknya sembuh-sembuh aja, baik-baik aja gitu. Yang meninggal tuh rata-rata yang orang tua, yang anak-anak jarang. Nggak ada yang masih meninggal. Itu Pia kayak juga. Pia pernah apa? Swab, antigen, PCR? Pernah, dan alhamdulillah memang hasilnya selalu negatif. Apa swab, antigen atau PCR? Swab. Berapa kali? 2 kali. Dalam waktu yang berdekatan atau udah lama? Berjauhan. Dalam waktu berjauhan. Swab pertama? Kadang gini Bang, Enggak, swab pertama itu kapan? tahun lalu. Yang kedua Tahun lalu juga, cuman dalam jarak beberapa untuk bulan. kebutuhan apa? Apa karena Pekerjaan. sakit? Oh, Enggak, bukan karena kita di swab, bukan karena sakit ya, karena untuk pekerjaan. Karena pekerjaan. Aman. Itu sih aman. Dan Pas gini, pas swab itu sudah vaksin? Belum. Pas swab yang Belum. baik 1 atau 2? Iya, belum. Nah, ngomongin vaksin juga kayaknya agak rancu sih sama vaksin ini. Vaksin ini sebenarnya untuk apa gitu kan? Dibilangnya untuk mencegah kita terkena corona, tapi udah orang sampai udah ada orang yang vaksin ketiga sekali masih aja sih kena corona. Bilangnya kena omikron loh, kan aneh tuh. Jadi fungsinya vaksin itu apa gitu kan? Jadi ya kalau abang hanya anggapnya itu jadi kayak hal yang biasa atau kita harus was-was gitu ya biasa aja sih gitu, nggak usah terlalu parno. Kalau memang batuk pilek ya udah anggapnya batuk pilek aja. Ya maksudnya itu tadi kita istilahnya ya kita waspada, tapi kita tidak jadi menakutkan dalam apa ya? Ya kembali seperti kita kehidupan kita sebelum masa pandemi gitu ya. Ya kita bekerja seperti biasa, kita mungkin belajar sekolah. Cuman yang membedakan mungkin tadi kita ya kalau dulu kan nggak ada orang pakai masker, cuci tangan jarak, suka hati. Karena seperti saya itu pernah ngalamin sebelum masa pandemik, saya itu orang yang bukan sok pembersih sih. Cuman kalau udah dari mana gitu, apalagi kalau naik motor ya, sepeda motor gitu. Karena saya naik sepeda motor paling nggak suka pakai sapu tangan. Nyampe di suatu tempat, mau rumah,
mau mall atau hotel apa itu wajib cuci tangan dulu. Ya, terus kawan-kawan saya bilang, alah, kosok pembersih, kayak cewek, gitu. Bla bla dan segala macam. Nah, akhirnya kan pas pandemik ini, jumpa sama teman-teman saya yang kemarin saya bilang, sok bersih saya, jadi kebiasaan kan itu. Memakai membersihkan. Kalau yang kayak hand sanitizer memang saya nggak pernah pakai gitu sebelumnya, cuman cuci tangan aja. Kan itu jadi hal baru gitu, kita mencuci tangan, memakai hand sanitizer, memakai masker. Yang dulu yang orang ya kalau dulu saya naik motor nih orang pakai helm, pakai masker, saya tertawa gitu, apalah ini. Tapi ya karena COVID ini jadi terbiasa, mau nggak mau ya saya keluar, jangan kan naik sepeda motor, naik mobil udah pakai masker. Iya, naik mobil pakai masker gitu. Karena udah kebiasaan. Jadi ya kalau ketinggalan lupa jadi aneh itu kok enggak kok aneh gitu nggak pakai masker, padahal itu jadi kebiasaan 2 tahun belakangan ini gitu. Itu sih gitu yang jadi awalnya terpaksa jadinya biasa ya. apa itu jadi terbiasa gitu. Nah, oke, harapan lah Pia, ya dengan situasi kondisi ini apa sih yang kita sebagai pekerja, Pia juga tadi sudah menjelaskan pernah ikut kegiatannya kesenian gitu, masih juga kuliah dan sekarang juga bekerja, itu apa sih harapannya mungkin ke depannya untuk ya kita benar-benar bisa jadi ya baiklah dalam kondisi yang ya mungkin kalau saya bilang sih masih belum serba menentu ini gitu, dengan kondisi pandemi ini. Apa sih yang bisa yang Pia inginkan, harapkan gitu, jadi ya kita jadi lebih baik lagi lah semuanya gitu, air positif, nggak ada lagi orang yang ya kesusahan dan sejenisnya gitu. Kalau kita memang harus ngikutin pemerintah, apapun kata pemerintah kita harus ikut. Kalau kan kita kena ini. Memang saran pemerintah itu selalu baik untuk kita. Cuma karena beritanya kita ditakut-takutin begini-begini, itu yang buat kita jadi kesel kadang-kadang. Semua ditutup, itu yang buat kita kesel. Cuman kalau dari segi pekerjaan, kalaupun memang kayak dia nih, dia pribadi, kan dia kerja di mall ini tutup, otomatis kan penjualan itu pasti sedikit gitu kan. Ya kita masih punya WA, kita masih punya IG untuk menyebarluaskan apa sih produk apa sih yang lagi dikeluarin si Electronic City ini, tempat saya kerja, kan masih bisa di-share dari situ. Sama juga untuk teman-teman yang berkarya di kesenian, mereka bisa tunjukin bakatnya melalui YouTube, IG, atau kayak misalnya membuat perlombaan juga bisa kan, melalui cuman dari HP aja kan juga bisa, nggak harus kita tatap muka, nggak harus semua pertunjukannya langsung, semua itu bisa, semua itu pasti bisa. Berarti intinya kita dituntut menjadi lebih kreatif lagi lah ya, menjadi nggak usah jadikan corona ini beban. Aku bakal kayaknya nggak maju lagi nih, masih banyak kok jalan menuju Roma ya. masih banyak kok jalan menuju kesuksesan. Oke, untuk ya kalau kita bilang mungkin bincang-bincang, interview sederhana. Yang penting ini nggak ada maksud untuk yang tendensi kemana-mana, masuk buruk atau hal-hal yang tidak baik gitu. Karena ada beberapa hal, karena apa yang kita lakukan memang mau tak mau zaman sekarang memang kita harus ya mengikuti tadi protokol kesehatan, karena ya efeknya bisa kemana-mana gitu ya. Vaksin, pakai aplikasi Peduli Lindungi, yang awalnya kita mungkin anggap itu aneh gitu, mau tak mau jadi terbiasa. Iya, terlepas tadi kalau saya pribadi sih mau pro dan kontra kembali ke pribadi individu masing-masing. Dan kita kata gini, kita jangan memaksa orang, membuat orang itu jadi tidak percaya, menakut-nakuti orang, menyebarkan hoax dan segala macam. Selain jangan memperkeruh suasana lah, kalau menurut saya sih. Jadi ya mungkin bagus sih ya untuk sesi kita lakukan ini, ya mudah-mudahan jadi lebih bermanfaat. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi ada mungkin nilai-nilai positif yang bisa kita ambil bagi diri kita, orang-orang di sekitar kita, pekerjaan dan mungkin keluarga juga lah. Kita bisa ambil hal positif. Jadi jangan terpuruk karena pandemi. Tetap harus kreatif. Terima kasih ya, Novia. Apa tadi namanya? Novia Putri Afifah. Pia Putri Apita.
Putri ini berarti ada putranya Om. Oke, terima kasih untuk waktunya, atensinya. Kita jumpa lain di waktu. Ya.